Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya sehat ya hari ini ya. Sehat. Jumpa lagi di pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan. Ya, karena kita semua memiliki cita-cita yang tentunya harus diraih. Oleh sebab itu, mari kita kejar ilmu setinggi-tingginya. Nah, berat apapun rintangannya, tentu kita bisa akan melewatinya. Pun yang kamu anggap itu sulit, Allah akan mampu membuatnya menjadi mudah. Oleh karena itu, untuk pelajaran hari ini kita buka dengan berdoa. Sebelum mengawali pelajaran hari ini, adalah kita basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gabung sudah 19 orang. Di sini saya akan menyampaikan terlebih dahulu kompetensi dasar yang harus kita kuasai pada pembelajaran kali ini. Di mana kompetensi dasar terdiri dari dua kompetensi, di mana keterampilan dan juga teori atau pengetahuan. Berapa indikator pencapaian kompetensi kita? Yang pertama, di mana kita harus bisa mengidentifikasi komponen blok silinder dan kelengkapannya. Tujuan pembelajaran hampir sama seperti indikator. Setelah menggali informasi, siswa-siswa dari modul dan video yang disajikan, siswa mampu menjelaskan fungsi blok silinder dan kelengkapannya. Karena pembelajaran ini cukup panjang, artinya pembahasannya cukup banyak, bahwa untuk pertemuan yang pertama yang kita lakukan hari ini yaitu membahas tentang fungsi blok silinder dan komponen blok silinder. Sebelumnya Bapak ingin menanyakan, masih ingatkah pembelajaran yang sebelumnya? Masih ingat nggak komponen apa saja yang ada di mekanisme kepala silinder, Mas? Katup. Baik, selanjutnya nanti saya akan menyajikan suatu video ya terkait gangguan yang terjadi pada engine. Nah, di mana di situ terdapat pasien Suzuki Carry yang sedang mengalami kerusakan mengenai engine-nya. Kira-kira gangguan-gangguan apa saja yang terjadi pada engine tersebut? Nah, mulai dari Mas Nur Wahid. Apa Mas? Ada apa saja tadi gangguannya? Mesin susah hidup. Oke, betul. Suara mesin pincang. Oke, suara mesin pincang. Bagus. Di lapangan kita memang akan dihadapi situasi yang seperti ini, gitu. Karena bukan cuman orang itu datang hanya melakukan perawatan berkala saja atau servis berkala saja, tidak. Melainkan mereka juga datang karena gangguan-gangguan yang sangat berat, mungkin seperti yang ditunjukkan pada kasus ini tadi. Untuk menuju ke arah bagaimana memperbaiki, nah kita harus mengetahui dulu apa fungsi daripada masing-masing komponen yang ada. Silahkan nanti catat pada LKPD yang sudah disediakan. Gunakan sebagai bahan untuk presentasi di sesi berikut ini. Kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Kelompok 1, Pak. Oke, baik. Mas Reza ya di sini ya. Silahkan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diagnosa komponen blok silinder. 2. Blok silinder mengubah energi panas menjadi mekanik. Crankshaft mengubah gerak naik turun menjadi energi putar. Terima kasih Mas Reza. Yang lainnya silahkan mau bertanya, boleh dari kelompok lain. Oh ya, Mas Yendi yang bertanya fungsi ring piston. Oh baik. Oke, baik Mas Yendi, terima kasih. Oke, Baik, bagus. saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Yendi. Untuk ring piston sendiri
ada dua, yaitu ring kompresi dan ring oli. Untuk ring kompresi sendiri mencegah atau intinya mencegah kebocoran saat melakukan kompresi, dan ring oli sendiri mencegah kebocoran oli naik atau mencampur dengan bahan bakar. Oke, terima kasih, bagus. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, saya untuk Mas Reza dan kawan-kawannya. Baiklah, seperti itu kurang lebihnya. Kita ke sesi yang selanjutnya ya Mas ya. Jadi tadi sudah dijelaskan betul sekali beberapa komponen-komponen yang terdapat pada blok silinder ya. Salah satunya tadi ada blok silinder itu sendiri, kemudian gasket ya. Nah, nanti akan kita bahas lebih dalam di sini. Nah, sebelum itu kita ketahui dulu fungsi daripada blok silinder itu sendiri. Blok silinder itu memiliki kurang lebihnya 5 fungsi, Mas ya. Nah, seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, fungsi yang pertama itu sebagai tempat naik turunnya piston. Fungsi yang kedua adalah tempat untuk mengarahkan energi pembakaran. Yang ketiga adalah tempat mekanisme engkol berlangsung. Yang keempat adalah sebagai mainframe engine. Dan untuk yang kelima adalah tempat untuk ID engine atau nomor mesin. Bapak akan tayangkan bagian-bagian ya yang terdapat pada blok silinder itu sendiri, bagian-bagiannya ya. Nah, dimana kalau kita jelaskan di sini ada yang namanya hole for push rod, di mana ini adalah letaknya push rod berada ya. Kemudian ada silinder bore atau silinder liner. Nah, yang mana tadi pada video yang pertama itu terjadi gangguan juga. Lanjutnya di mana komponen berikutnya adalah komponen gasket atau seal. Tadi sudah dijabarkan juga oleh Mas Reza ya. Gasket atau seal ya merupakan salah satu komponen blok silinder yang berfungsi sebagai perapat antar komponen mesin. Nah, ada piston atau torak. Nah, yang tadi ditanyakan Mas Yendi, ini ada satu komponen yang namanya ring piston. Nah, komponen selanjutnya adalah batang torak. Poros engkol ini ya berfungsi untuk merubah gerak yang tadinya bolak-balik atau naik turun piston itu tadi menjadi gerak putar. Selanjutnya, nah, bantalan atau bearing itu. Kemudian komponen yang tidak kalah penting lagi, di mana di sini ya kalau kita lihat ada lubang yang tadi dipaparkan juga di bagian-bagian blok silinder, ada lubang untuk water jacket atau sistem pendingin. Kemudian yang terakhir adalah komponen flywheel atau roda gila, roda penerus. Baik, mungkin kurang lebihnya mengenai penjelasan fungsi dan komponen pada blok silinder kurang lebihnya seperti itu ya Mas ya. Nah, kerjakan soal pengetahuan pada link berikut ini. Nah, ini bisa diklik di bagian chat ya. Kalian tinggal ngeklik seperti ini. Kurang lebihnya soalnya akan keluar seperti ini. Oke. Pilihlah jawaban yang Anda rasa benar. Bagaimana soalnya cukup mudah ya? Mudah ya Mas Wahid ya? Iya. Oke, mudah ya. Baik. Nah, tapi dari hasil yang sudah Bapak cek ya, tadi ternyata masih ada yang belum memenuhi KKM ini. Ya, belum memenuhi KKM. Jadi saya mohon yang belum mencapai nilai 75 itu silahkan mengerjakan pada link remedi yang nanti Bapak akan sediakan. Penugasan di rumah untuk refleksi juga. Nah, silahkan membuat catatan sendiri-sendiri ya mengenai tadi yang kita sampaikan yaitu kita bahas, yaitu apa? Fungsi dan komponen mekanisme blok silinder. Kemudian untuk pembahasan yang berikutnya kita akan membahas mengenai analisis kerusakan pada blok silinder. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.